Salam haleluya. Hari ini saya ingin membagi berkat kepada saudara tentang ayat-ayat, pasal-pasal perikop yang saya hafal di dalam Alkitab. Saya adalah pendeta, mungkin satu-satunya, saya nggak tahu yang lain ya, satu-satunya pendeta atau hamba Tuhan yang menghafal pasal per pasal, perikop per perikop, huruf kata dan kalimat yang ada di dalamnya. Baik itu pendeta gembala, pendeta senior, atau penginjil, atau para murtadin, saya belum pernah tahu ada yang bisa menghafal Alkitab. Dan saya menghafal Alkitab, dan ada beberapa yang saya bisa bacakan buat saudara hari ini. Dan dari Yesaya pasal 45 ayat 1 sampai dengan ayat 9, Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18, 2 perikop. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Mazmur 90, 91 dan 92 ayat pertama sampai dengan ayat yang terakhir. Banyak yang saya hafal di dalam Alkitab, ada kurang lebih ada 57 pasal dan ada 98 perikop yang saya hafal. Saya tidak menghafal ayat, saya menghafal pasal per pasal, perikop per perikop, kata-kata, huruf dan ayat yang ada dalamnya. Demikian, ini saya ada di, tidak ada orang ini, saya ada di taman. Ya, saudara, Taman Cibubur. Demikian firman Tuhan dan kata Tuhan dalam Yesaya pasal yang ke-45 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Ya, tidak ada layar monitor di depan saya, tidak ada Alkitab, tidak ada kamera di depan saya tuh. Coba lihat, no? Nggak ada, kosong. Semua kosong. Ya. Haleluya. Roh Kudus tolong kami. Demikian dari kitab Yesaya pasal yang ke-45 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku mendudukkan bangsa-bangsa di depannya dan melutusi raja-raja, supaya aku membukakan pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa Akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakob dan Israel pilihanku, aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari hingga terbenamnya, di luar aku tidak ada Allah. Akulah Tuhan yang menjadikan terang, juga menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur, juga menciptakan nasib malang. Aku Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, baiklah awan-awan mencurahkannya, dan baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkan keadilan. Aku Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Amin. Tuhan memberkati kita. Saudara, ini ayat adalah hubungannya dengan Raja Persia yang tidak mengenal Allah Israel, tetapi Tuhan memanggil dia, Tuhan memberkati hidupnya karena dia diurapi Tuhan. Orang yang tidak percaya pun diurapi Tuhan. Gimana dengan kita? Saya percaya bahwa kita orang percaya lebih dahsyat daripada Kores. Bagian yang kedua adalah di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Cek ya, saudara, huruf kata dan kalimat. Saudara buka sambil nonton video ini, saudara buka Alkitab dari Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini:
Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri tapi kepentingan orang lain juga. Dalam hidupmu bersama, kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan tak sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikannya dan mengkaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut semua yang ada di langit, di bumi, bahkan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ayat 12. Hai saudara-saudara yaku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kelerannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang kepada firman kehidupan, agar aku dapat bergabah pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita. Dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Kamu juga harus bersuka cita demikian, dan bersuka citalah dengan aku. Amin. Haleluya. Sekarang di kitab Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Cek saudara. Roh Kudus tolong kami. Demikian firman-Nya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi hidup kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dalam tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman dalam kesempurnaan dengan tekun, dengan membawa iman dalam kesempurnaan dengan tekun memikul salib, ganti sukacita bagi Dia yang sekarang duduk sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat terhadap diri dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan, dan jangan putus asa apabila diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Bila Allah menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi kalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diterima oleh tiap-tiap orang, maka kamu bukan lagi anak, melainkan anak-anak gampang. Justru dari ayah kita yang sebenarnya kita mendapatkan ganjaran, dan dengan yang demikian kita hormati. Bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita hidup? Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu Ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Tapi kemudian Ia memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Karena itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, supaya yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah yang telah kamu terima, supaya jangan tumbuh akar pahit yang menyesatkan banyak orang. Dan janganlah ada yang menjadi cabul atau yang memiliki hawa nafsu yang rendah, seperti Esau yang menjual hak kesulungannya karena sepiring makan. Sebab kamu tahu pada waktu ia hendak mendapatkan berkat itu, ia ditolak, karena ia tidak mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Haleluya. Saudara cek dalam Bible huruf kata dan kalimat yang saya hafal. Sekarang di dalam perjanjian baru 3 pasal berturut-turut. Pasal Mazmur pasal 90, 91 dan 92. Dan haleluya. Pasal 90 ayat 1 sampai dengan ayat terakhir, demikian kitab Mazmur. Doa Musa abdi Allah. Ya Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah.
Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau sama seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang tumbuh di waktu pagi, bertumbuh dan berkembang di waktu petang, lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu dalam gemas-Mu, dan kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, kalau kami kuat 80 tahun. Kebanggaannya adalah kesukaan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah Tuhan, berapa lama lagi? Sayangilah hamba-hamba-Mu, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai di hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan hari-hari kami mendapatkan celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu semarak-Mu dan perbuatan-Mu kepada anak-anak mereka. Teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Amin. Haleluya. Sekarang Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayat yang terakhir. Roh Kudus tolong kami. Haleluya. Orang yang duduk dalam naungan yang maha tinggi dan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perteduhanku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menuduh engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat ke kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, aku akan membentenginya, aku melindunginya, sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dalam kesesakan, aku akan memuliakannya. Ayat 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin, haleluya. Saudara cek lagi di dalam Mazmur, buka Alkitab saudara, Mazmur 92 sekarang ini, dari ayat pertama sampai dengan ayat terakhir. Roh Kudus tolong kami dan tolong hamba-Mu, dan juga tolong yang mereka yang mendengarkan ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nyanyian Sabat adalah baik, menyanyikan syukur bagi Tuhan, menyanyikan mazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Dengan tari-tarian 10 tali, dengan gambus dan diiring kecapi, sebab telah Kau buat aku bersukacita ya Tuhan, karena pekerjaan-Mu dan karena perbuatan tangan-Mu aku bersorak-sorai. Betapa besar pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalam rancangan-rancangan-Mu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah mereka supaya dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau tetap di tempat yang maha tinggi untuk selama-lamanya ya Tuhan. Sebab sesungguhnya semua musuhmu akan binasa. Sebab sesungguhnya semua musuhmu akan binasa, dan semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tapi Engkau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng, dan aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandang seterku, dan telingaku mendengar perihan orang-orang yang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, dan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Dan mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih bertumbuh, berbuah menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batu, tidak ada kecurangan padanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan Mazmur 90, 91 dan 92.
huruf kata dan kalimat yang telah saya bacakan buat saudara, saya menghafal itu. Dan dari Yesaya pasal 45 ayat 1 sampai dengan ayat 9, satu perikop tentang Kores. Dan dari tulisan Paulus di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat 18. Dan dari Ibrani pasal 12 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Masih banyak hal, pasal dan ayat yang saya hafal di dalam Alkitab, dan perikop di dalam Alkitab. Saya kembali lagi saya nyatakan bahwa mungkin saja saya satu-satunya pendeta yang menghafal Bible. Banyak pendeta, baik itu mungkin saudara yang kenal, ada pendeta gembala, ada pendeta senior, ada pendeta muda, ada penginjil, ada aktivis gereja, bahkan ada murtadin. Lebih hebat mereka daripada saya dalam pelayanan. Tetapi hanya ada satu menurut saya ya, untuk saat ini yang bisa menghafal Bible. Alkitab saya ada di mobil, saya tidak membawa Alkitab. Saudara, saya senang sekali membaca Alkitab, dan saya renungkan dan saya bisa menjadi hafal Alkitab. Dan sebelum makan saya baca Alkitab, sesudah makan saya baca Alkitab. Dan sebelum berdoa saya baca Alkitab, sesudah berdoa saya baca Alkitab. Alkitab ini saudara dari Alkitab saya, dari Kejadian sampai dengan Kitab Wahyu, mungkin sudah ratusan kali saya bolak-balik, saya hafal, saya baca, saya hafal, saya renungkan, saya taruh di dalam hati dan pikiran saya. Sebelum saya mendoakan saudara, baik itu doa malam maupun doa siang, saya selalu membacakan ayat-ayat Alkitab. Dan ayat-ayat Alkitab itu saya memberkati saudara dalam doa saya kepada saudara. Dan saya percaya Tuhan dan rohnya dan firman Tuhan itu memberkati saudara yang mendengarkan rekaman ini. Tetap kuat, tetap sehat, tetap bahagia dan panjang umur. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita dan Roh Kudus menolong kita dalam hari-hari hidup kita. Pesan saya, jadi kalau ada saudara kenal, ada pendeta yang bisa hafal Bible, itu beritahu saya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bikin rekaman ini juga sebagai sarana bagi saya untuk menjawab pertanyaan dari saudara-saudara yang Muslim atau yang di luar Kristen yang selalu berkata bahwa tidak ada orang Kristen, tidak ada pendeta yang menghafal Bible atau Alkitab satu pasal pun. Dan saya adalah salah satu pendeta yang menghafal Alkitab dan Bible pasal per pasal dan perikop per perikop. Saya tidak menghafal ayat-ayat, tetapi saya menghafal ayat di dalam pasal-pasal dan perikop-perikop. Tuhan berkati kita senantiasa. Saya hambanya A. Burhanuddin Haji Usman Ali Abdullah bin Abu Talib. Salam. Bila video ini memberi berkat buat saudara, silakan di-share. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Tetap ada dalam kasih-Nya, tetap ada dalam anugerah-Nya. Tuhan dan rohnya dan firman-Nya memberkati saudara tiap-tiap detik, tiap-tiap menit, tiap-tiap jam, tiap hari, siang dan malam. Sekarang, selama kita hidup di bumi ini sampai kita masuk dalam kemuliaan sorgawi. Salam, haleluya. Amin.